Kalau pergantian tahun, lo pasti ngerayain yang namanya? Tahun baru. Iya, 31 Desember kan. Nah, Ya. kalau gue bilang kayak gini, lo setuju apa enggak? Tahun baru itu kan berarti kan tahun Masehi nih. Nah, Masehi itu kan mungkin ya, kalau dari gue ya, Masehi itu kan mungkin dari Al-Masih, ya kan? Nah, itu lo setuju apa enggak? Pengetahuan gue soal agama jelek ya, Nek. Oke, iya nggak apa-apa, it's okay. Gue tidak tahu persis yang terjadi sebenarnya seperti apa sampai ketika Masehi apa segala macam itu dari Al-Masih atau tidak. Gue Oke. tidak tahu, yang gue tahu cuman itu sesuatu yang terjadi 31 Desember Oke. ke 1 Januari. Buat gue itu doang. Terus itu perayaan dari mana? Maksudnya memang itu bukan dari agama atau mungkin apa segala macam? Sebelum lo jawab, gue tanya dulu deh dikit deh. Apa? Kalau di Islam yang perayaan pergantian tahunnya itu tahun barunya itu tahun baru apa? Yang gue tahu sih Hijriyah ya, Pak. Iya, Hijriah kan? Hah. Nah, itu pun juga sebetulnya gue nggak ngerayain. Oh gitu. Iya. Maksudnya memang dalam arti kayak, wah rayain gitu enggak? Karena memang Nabi gue nggak contoh. Ya udah gitu, memang pergantian tahun. Cuma adalah sebuah pergantian tahun saja. Maksudnya lebih kayak, ya ini pergantian tahun ya sudah. Yang Nabi gue contohin itu adalah, ya perayaan tuh cuma dua gitu, Idul Fitri, Idul Adha, udah. Nah, lu bisa pesta lah istilahnya, makan-makan. Di situ. Di situ gue. Jadi Oke. walaupun terlihat baik, nggak gue lakuin juga. Karena tolak ukurnya Nabi gue gitu. Oke. Kayak gitu kalau gue. Kalau di lu berarti itu bukan. Si tahun baru ini bukan dari agama lu atau mungkin either agama lain atau mungkin nggak tahu tiba-tiba muncul aja apa gimana? Oh, lebih ke yang ketiga saya. Yang saya tahu cuman itu terjadi di 31 Desember menuju 1 Januari. Oke. Kalau lo tanya ke gue apa makna yang atau apa yang diselebrasi, yang gue tahu itu adalah pergantian tahun yang artinya umur lo dalam waktu dekat akan nambah lagi 1 tahun. Oke. Itu kebayang nggak maksud gue? Jadi itu kayak ya udah sih ya udah tahun baru. Oke, berarti kita ngerayain. Iya, baik, ayo. Gitu kebayang nggak maksud gue? Jadi berbeda sama misalnya katakanlah Natal yang memang it's satu perayaan agama yang gue rayakan. Berarti kalau gue nggak ngucapin lo gitu kan, sama sih sebetulnya ini template dengan yang pertama tadi Valentine, birthday dan lain-lain itu ya, sama sebetulnya. Mungkin diringkasnya aja itu lo nggak masalah. Tahun baru gue karena memang gue melihat itu sebagai bukan suatu perayaan keagamaan, bukan satu apa segala macam. Gue mah kalau bisa gue nggak nyelamatin juga, gue nggak nyelamatin, cuy. Kebayang nggak maksud gue? Jadi gue tidak men-treat itu sebagai sebuah perayaan besar yang harus sebelum 31 Desember jam 12 malam gue harus ngucapin, besok paginya gue harus. Gue nggak gitu ya. Lo nungguin sampai jam 12 malam gitu kan? Aduh enggak, saya jam 9 udah tidur biasanya. Oh, baik. Gitu. Jadi kalau buat gue pribadi balik lagi, tapi orang lain gue tidak tahu. Tapi kalau buat gue kalau udah tahun baru ya oke, lihat ada yang nyelamatin, oke, selamatin balik, respon. Kalau nggak ada ya udahlah, besok pagi bangun buka ada yang nyelamatin lagi, selamatin balik. Oke, gua misalnya tiba-tiba ngeluarin statement bahwa ya gua nggak mau ngucapin tahun baru misalnya, nah kayak gitu-gitu kan, bahwa alasannya ya gua nggak boleh menyerupai golongan dan memang hukumnya haram misalnya. Nah, terus lo akan cap apa di benak lo? Kalau gue sekarang makin percaya bahwa apa yang menjadi kepercayaan lo silakan lo jalani, apa yang gue percaya akan gue jalani seperti apa yang gue yakini. Makin kesini gue semakin seperti itu. Yang artinya I really don't bother lo menyelamatin gue atau tidak. Meskipun I really have to say bahwa dulu awal-awal gue sempat kaget dengan kondisinya kayak gini gitu. Kok biasanya dia nyelamatin gue, kok sekarang hilang ya gitu. Nah, terus lo langsung tarik masalah agama itu? Salah satunya iya. Apa yang ada di pikiran lo? Mindset lo apa? Waktu itu yang kepikiran sama gue adalah, oh mungkin memang sekarang dia sudah mulai mendalami agamanya dan mungkin dia mendapatkan informasi yang baru dia dapatkan ketika dia mendalami agamanya, bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Nah, tapi ada muncul di pikiran lo tentang tadi fanatik gitu, ada nggak? Jujur. Yang pertama kali terpikir mungkin bukan kata fanatik ya, tapi lebih ke sedih waktu itu. Sedih itu dalam arti gini. Kok sedih? Sedih dalam arti gini. Kok gitu ya? Gitu kemarin maksud gue. Kok jadi gini ya? Gitu maksud gue. Tapi tetap negatif berarti kan outputnya? Gue nggak ngerti deh. Mungkin jadinya jatuhnya negatif kali ya. Karena ada sesuatu yang hilang yang kemudian lo pertanyakan dan akhirnya lo sangkut pautkan dengan keyakinan yang dimiliki. Gitu. Oke. Karena kan memang akhirnya kan setelah kok gitu ya, terus kemudian setelah dicari tahu ternyata memang ya kondisinya seperti itu, bahwa dia sekarang agamanya menjadi lebih kuat dan yang dia dapatkan pelajarannya dia itu. Benar. Gitu. Oke. Awalnya kaget dan bahkan
jadi omongan gue dan teman gue yang lain gitu ketika tahu dia nggak nyelamatin lo ya gitu. Iya, kenapa ya, dia kan sekarang lagi belajar agama, dia lagi apa segala macam. Kebayang nggak maksud gue? Jadi sempat jadi sebuah bahan diskusi gitu. Tapi makin kesini gue ngelihat kayak orangnya tidak berubah kok. Kebayang nggak maksud gue? Nah itu maksudnya begitu udah berubah, terus mungkin ya dia salah guru gitu, jadinya kepukul rata ya. Wah, jangan-jangan Islam kayak gini nih, kan kayak gitu. Padahal kalau memang nggak ngucapin, bergaul mah bergaul gitu. Itu bukti konkret. Ya agama lu aja, agama gua gitu doang. Iya, paham. Makanya kan tadi gue bilang itu adalah awal-awal ketika itu sempat terjadi dan memang terjadi di lingkungan yang paling dekat sama gue. Itu cukup mengejutkan secara gue pribadi gitu kan. Tapi cuma mah bergaul aja gitu kan. Ya, tapi makin kesini juga kayak gue hubungan sama orang-orang seperti ini juga masih baik gitu. Ketika kita masih bisa ngobrol, kita masih bisa cerita macam-macam gitu. Jadi gue berpikir ya udah, itu biar menjadi ininya lo aja gitu. Gitu maksud gue, Pak Marco. Kita juga masih baik-baik aja. Jadi jangan sampai begitu dia tiba-tiba belajar, wah ini agamanya ini, jadi tuh ujung-ujungan ntar malah yang dipukul rata ya agamanya itu gitu loh maksudnya. Padahal cuma segelintir dan pemahamannya doang sebetulnya. Terakhir nih yang ditunggu-tunggu nih sama teman-teman yang lagi dengerin nih. Apa, ngomong jorok ya? Bukan. Ya tanggal 25 Desember yang menurut lo ada hari perayaan. Iya sih. Apa yang mau lo tanya? Gue mau nanya nih. Di hari itu berarti itu hari apa ya? Udah gitu doang? Di hari kelahiran Tuhannya gua. Oke, berarti lo rayain dong? Dirayain lah. Nah, ada nggak teman-teman Muslim lo yang ngucapin Natal? Mengucapkan ada. Oke. Yang tidak ada juga ada. Oke. Kalau yang nggak ngucapin itu mungkin ada yang lupa, ada yang juga dia mungkin tahu paham agamanya kan? Iya. Iya kan? Nah, kalau memang dia nggak ngucapin, pernah denger nggak di stigma lo bahwa memang kita nggak boleh tuh ngucapin tuh ke Natal tuh gitu? Pernah dengar. Nah, respon pertama apa yang lo keluarkan di dalam pikiran lo? Oke, di awal-awal kembali lagi ya, beberapa waktu yang lalu sempat yang kepikiran memang adalah kok gitu sih, kenapa memangnya nggak nyelamatin gitu. Oke. Ada maksud gue gini, ketika kita berbicara ulang tahun ya Der, ulang tahun atau tahun baru atau mungkin Valentine, maksud gue itu di luar knowledge gue bahwa sebenarnya itu perayaan keagamaan atau tidak, tapi buat gue itu general. General dalam arti ketika lo tidak menyelamati, tidak ngasih ucapan, itu ya udah gitu kan, kemungkinan dia lupa gitu. Dan itu gue tidak masalah. Cuman kalau misalnya ketika sudah 25 Desember gitu kan, itu sudah jelas itu tanggal merah dan itu adalah hari raya keagamaan. Jadi ketika tidak diucapkan, buat gue akhirnya memang jatuhnya ini pasti karena agama lo tidak mengizinkan lo untuk menyelamatkan gue, menyelamati gue gitu. Maksud gue. Jadi beda sama ulang tahun yang bisa jadi lupa gitu. Tapi kan kalau misalnya 25 Desember, orang udah tahu bahwa itu adalah harinya hari Natal gitu. Kemungkinan lo lupa tuh kecil gitu. Jadi kalau lo tidak nyelamatin gue, itu adalah karena lo tidak mau. Udah pasti ke gap dan ketahuan lah ya. Iya, dan kalau tidak mau pasti alasannya adalah karena agama lo. Jadi buat gue kalau tidak menyelamatin Natal itu memang lebih dalam tanda kutip sensitif, karena memang pasti urusannya udah pasti dengan si yakini sama si orang ini. Lo penasaran nggak tapi kenapa agama gue nggak ngucapin gitu misalnya? Gue sempet dengar sih Der, tapi gue lupa. Nah, apa dong? Nggak, gue mau tahu stigma dan mindset dari lo aja. Justru kalau gue kasih tahu kan ya udah bukan mindset lo dong. Gue lupa. Coba. Nggak, maksudnya biar clear gitu loh. Jangan salah paham gitu maksudnya. Iya, paham. Karena memang dilarang di agamanya. Udah gitu doang. Tidak boleh. Gitu. Itu yang gue pahami. Nih gue lurusin berarti di sini ya. Nah, biar lo tahu juga, nanti biar juga enak. Bukan berarti nggak ngucapin juga kita nggak berteman gitu loh maksudnya. Iya. Ya paham ya. Jadi gini, tadi lo sendiri bilang mention di awal ketika gue nanya masalah Natal, ya. Lo bilang bahwa itu adalah hari kelahiran Tuhan gue. Nah, udah dari situ aja, simple. Bahwa Tuhan gue tidak dilahirkan. Iya, paham. Iya kan? Kan lu sendiri tadi yang bilang kan bahwa itu adalah kelahiran Tuhan lo kan begitu tuh. Nah, berarti memang Allah atau Tuhan gue lah ya, itu nggak dilahirkan dan tidak melahirkan gitu loh. Kalau memang ternyata gue ngucapin, berarti gue support dong, berarti gue agree. Bener gak sih? Iya. Berarti gue sepakat gitu. Tuhan itu dilahirkan. Nah, gitu brother. Maksud gue gini, tadi kan lo sempat ngomong, dari tadi kan kita ngebahas apa yang gue pikirkan ketika orang tidak menyelamati gue di hari-hari yang tadi lo bilang tadi. Sampai akhirnya tadi lo bilang bahwa kalau buat lo yang dirayakan itu sebenarnya hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha, betul? Iya betul, dua doang memang. Correct nih, paham bro. Maksud gue gini, perayaan hari
hari besarnya agama lo kan sebenarnya bukan cuma dua itu. Apa coba yang lo tahu apa nih? Yang gue tahu ya, tahun baru Hijriah itu satu. Oke. Yang kedua, Maulid Nabi juga ada. Oke. Gue lupa yang lainnya apaan aja gitu. Isra Miraj, bukan? Iya. Iya kan? Gue lupa Pak, ada banyak. Iya benar. Nah, Macam-macam itulah. Kalau Oke. gue sih pribadi, karena gue tidak pernah punya masalah atau tidak punya keberatan untuk menyelamati kalian di hari tanggal merah di hari besar tersebut. Oke. I will do it gitu. Cuman ketika tadi lo ngomong bahwa yang lo rayakan sebenarnya Idul Fitri dan Idul Adha gitu. Terus kemudian pertanyaannya adalah yang lainnya lo nggak menyelamati teman-teman lo sendiri? Wah, keren pertanyaan lo. Gini, banyak yang masih melakukan hal yang sama ya. Iya. Paham Karena kan gue. yang balik lagi lo kan bilang ada haditsnya atau apa yang bilang bahwa ini tidak dirayakan sampai. Cuman kan perayaannya hari besarnya masih ada tuh di luar. Iya. Nih gue arahnya udah paham banget nih. Nih gue jawab dikit-dikit ya, pelan-pelan ya. Kita hidup di dunia ini, mungkin kita nggak tahu tuh nenek moyang kita dulu tuh tradisinya seperti apa. Ya kan, sampai-sampai mungkin banyak-banyak bumbu. Mungkin di agama lu sendiri juga bumbunya juga pasti banyak dong, jujur. Iyalah. Iya kan, pasti kan. Gitu. Mungkin lu cuma ada kenaikan apa, terus ada mungkin kelahiran apa, gitu kan. Iya. Nah, tapi mungkin di agama lu juga ada juga kan yang bumbu-bumbu yang lainnya selain yang dari kenaikan dan kelahiran itu kan. Banyak. Nah, itu yang gue maksud. Nah, kalau gue, udah pasti itu adalah tradisi. Kenapa? Karena memang landasannya ketika kita beragama itu kan landasannya adalah kita mengikuti contoh Nabi, kan begitu. Agamanya kan dibawa sama Nabi tuh, Nabi gue tuh Nabi Muhammad, ya kan? Nah, udah, kalau memang dia nggak ngelakuin, ada riwayat dia ngelakuin, ya lakuin. Enggak ya enggak. Nah, ini yang gue mau jawab nih. Pertanyaan lu keren banget. Kenapa mungkin lu nggak ngerayain Maulid juga gitu kan? Karena memang belum ada riwayat satupun Nabi gue merayakannya gitu. Oh. Padahal itu di agama dia sendiri istilahnya kan, di Islam itu sendiri kan, kayak gitu. Padahal Nabi gue sendiri pun juga di kelahirannya dia nggak ulang tahun, dia nggak ngerayain Maulid itu gitu loh. Gitu. Jadi yang buat teman-teman gue ngerayain ya sudah. Paling kalau dia nanya, Der, kok lu nggak maulidan, gue jelasin karena Nabi gue nggak contoh kan begitu tuh. Nah, kan Nabi kita nggak contoh. Oh tapi gue gini, ya udah monggo, udah. Sama seperti yang di Isra Miraj juga seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa sebenarnya tuh di agama gue ya, Islam ini ya, itu udah simpel, nggak perlu ditambah-tambah lagi. Capek gitu. Bahkan kalau ada ditambah-tambah lagi berarti ada peluang nih. Oh, lu merasa lebih jago daripada Nabi lu sebelumnya. Karena Nabi lu nggak ngelakuin, lu ngelakuin. Berarti Nabi lu salah dong, kan gitu jadinya. Oh. Gitu. Gue tadi tiba-tiba kepikiran satu pertanyaan sih. Tadi kan kita ngomong tentang orang yang nyelamatin kita dan segala macam. Atau bagaimana cara lo menyelamati orang. Ini tiba-tiba terlintas sama gue adalah ketika ini misalnya katakanlah tadi lo nanya misalnya ketika gue lagi nyerahin Natalan terus kemudian ada teman Islam yang nyelamatin, ya oke, gue menganggapnya itu sama seperti halnya orang nyelamatin kita aja biasa gitu, dan gue tidak menggurui mereka bilang bahwa kan di agama lo nggak boleh ya colong Oke. gitu juga gitu. Ya udah, gue terima itu sebagai ucapan selamat ketika mereka mungkin melihat bahwa kita merayakan sesuatu gitu. Sekarang pertanyaan gue balik, ketika lo lagi Idul Fitri atau Idul Adha dan lo mendapatkan selamat dari orang yang bukan dari agama lo, lo ngelihatnya apa? Ini nggak berlaku nih karena dari agama lain. Kebayang nggak maksud gue? Enggak udah. Gue cuma diem aja, nggak menghina-hina kayak lu kagak ngaruh gitu. Ngapain lu ngucapin kagak? Gitu kan maksudnya kan? Enggak, tapi maksudnya penerimaannya adalah sama seperti halnya ucapan yang lain sampai ke lo. Gue kira, gue nggak tahu apakah memang ada yang seperti itu atau tidak. Tapi gue pikir kayak, karena lo bukan dari kelompok gue, kasarnya nggak valid ya. Suaranya tuh kayak kertas suara yang robek atau apa gitu. Nggak sah gitu ya. Cuman nggak lo ngomongin aja gitu. Enggak. Udah diem aja. Maksudnya nggak gue apa-apain juga gitu. Nggak gue langsung hakimi kayak kagak sah lah apa segala macem gitu loh maksudnya. Jadi udah masing-masing aja gitu. Menarik ya, asik ya, gimana ngobrol sama saya? Rekening saya BCA.